Apa kabar sahabat Geraha Jurnalis dan Koridor TV? Kembali kita bertemu di sore hari ini. Saya akan berbincang dengan salah satu wanita cantik yang berkecimpung di bisnis properti juga, dikenal di beberapa perusahaan agent, dan beliau juga punya perusahaan agent sendiri, tapi tidak di Jakarta. Beliau punyanya di Palembang. Beliau ini sudah bersama kami. Oke, kita langsung ngobrol aja ya. Oh gitu. Gimana Mbak? Apa kabar Mbak Endang? Alhamdulillah sehat walafiat. Ininya ya. Apa kabar Mbak? Sama-sama ininya. Ini kita sedang ada di Jakarta. Mbak Endang nih bolak-balik nih, Jakarta Palembang nih. Ini dalam rangka apa sebenarnya ke Jakarta ini Mbak? Kalau kita boleh share nih. Kuliner, salah, kerja. Jadi ya bolak-balik. Di sini kita lagi bentuk tim sih di Jakarta. Terus kita juga ada beberapa meeting, jadi sekalian lah gitu. Ceritanya pasti kerja. Oh, kerja. Karena jadi udah ninggalin anak, jadi pasti kerja. Nah, itu dia. Jadi beliau ini punya bisnis di Palembang. Biasanya begitu ya Mbak ya. Nah ini. Tadinya agent, sebelumnya sih sebenarnya kan dari bank juga gitu kan Mbak ya, dari bank terus jadi agent, terus udah gitu sekarang ngembangin properti juga gitu. Sudah berapa banyak nih Mbak pengembangan properti yang sudah dilakukan? Iya. Aduh malu. Malu di sini ada Pak Matius, ada suhunya properti ya, 38 tahun. Kalau saya ini apalah baru mungkin kurang lebih 15 tahun. Dulu memang betul seorang banker di sebuah bank swasta. Kemudian tahun 2008 itu sudah mulai belajar real estate. Sudah mendirikan perusahaan waktu itu, tapi belum fokus ya, masih bootstrap, masih antara banker. Kemudian punya office real estate agent. Waktu itu dulu beli sebuah brand franchise dari Amerika yang di Indonesia ada di sebuah grup developer gede. Nggak apa-apa saya mention namanya ya. Jadi Century 21 dulu saya sempat hampir 7 tahun sampai akhirnya 2009 saya decide untuk resign. Terus kemudian memakai brand Keller Williams setelah 7 tahun Century 21. Sampai akhirnya 2019 kita mendirikan brand kita sendiri, namanya Income Realty. Nah kalau ditanya literally 2003, 2024 banyak fase lah ya belajar. Selama COVID-19 juga belajar gimana untuk kita terus bertumbuh, untuk bisa terus bermanfaat, untuk terus bisa pakai ilmunya. Alhamdulillah Tuhan kasih jalan karena banyak peluang, kesempatan gitu kan ya. Tuhan kasih kepercayaan juga. 2023 mulai setup persiapan, 2024 kita mulai punya proyek-proyek sendiri juga. Ada proyek landed house, ada proyek komersial juga. Jadi kita berpartner sama partner-partner yang memang punya kapabilitas, punya kemampuan di bidangnya, jadi kita bareng-bareng ya, nggak banyak, masih skalanya kecil. Kalau compare Pak Matius masih jauh banget, tapi ya nggak apa-apa, baby step, action small, tapi larinya kenceng. Iya, gitu. betul itu kan. Jadi kurang lebih ada sekarang lebih dari 100 unit rumah, plus ada komersial juga kita sedang bangun di Palembang sih. Itu baru di tahun ini? Ya, tahun 2024. Wah, ini kalau dengar ceritanya kan termasuk cepat, benar Mbak bilang, walaupun step kecil tapi sudah tiba-tiba ada 100 rumah tapak. Walau itu kan nggak bisa bilang kecil juga Mbak. Masih gitu. belajar. Masih belajar. Kalau di dunia brokerage mungkin kita udah biasa menghandle ribuan transaksi ya, tapi kan ribuan listing juga. Mungkin saat ini hampir 5.000 listing yang kita handle di kota Palembang. Kita juga sudah mulai ada di Jakarta juga. Jadi biasanya ya itu kita distributionnya itu kan ke tim, dan tim itu langsung langsung didistribusikan juga ke database, ke leads dan lain-lain. Ya sekarang ini punya tanggung jawab lebih, selain kita punya partnership B2B dengan developer, kita juga punya tanggung jawab untuk bagaimana tim itu lebih bergerak dan bertumbuh dan punya produk-produk yang deliver, termasuk produk-produk yang ada di grup kita juga. Gitu. Nah, katanya kan dari agent ke developer tuh level up, bisa bilang gitu, naik kelas. Pasti ada
bukan perubahan ya, pasti ada hal-hal baru yang pasti berbeda nih. Apa nih Mbak yang barunya dari ini? Oh, tentu tantangannya, ujiannya gitu ya. Jadi memang challenges-nya juga banyak banget. Kalau biasanya kita udah terima barang tinggal didistribusikan aja, nggak pusing tentang produksi, nggak pusing tentang preparation proyek, tentang financing, tentang manage tim untuk yang tadi diproduksi. Tapi alhamdulillah beruntungnya punya mentor-mentor yang memang sudah matang di industrinya, baik itu di finance, kemudian juga di proyek. Saya banyak terbantu sih, banyak dimentori juga sama Pak Matius tentang bagaimana preparation sebuah project dari nol, dari beginning, dari Pak Bong Chandra juga one of mentor juga gitu kan ya, belajar gimana untuk bisa setup dari lahan sampai terdeliver menjadi sebuah proyek yang dibangun. Kalau cerita sedikit, sebenarnya flashback tahun 2013 kita udah mulai sih bangun-bangun proyek komersial, townhouse berapa unit. Cuma memang pada saat itu kita fokusnya itu ya pedagang gitu. Jadi bangun jual, jual, tidak membangun brand. Belajar dari sana, belajar juga dari mentor-mentor. Hari ini kita mencoba untuk bisa memberikan sesuatu yang lebih baik dan belajar membangun sebuah brand equity juga gitu. Nah, itu menarik. Kenapa perlu membangun brand itu, Mbak? Ya, pada akhirnya brand itu kan ada banyak ya, personal brand, company brand gitu ya. Terus apapun yang sedang kita lakukan pada saat ini tuh sebenarnya juga sedang dalam rangka membangun sebuah brand, ya kan, kayak Property and Bank, apa namanya, My Home, itu juga sebuah brand yang menurut saya memang harus dimulai gitu ya. Jadi kayak kalau yang kita sebut gede-gede ya, ada Agus Dayu, misalnya Agung Podomoro, Sinarmas, Trinity Land gitu ya. Jadi dari awalnya juga mulai dari baby step. Begitu juga kami punya harapan seperti Prestigio Land, seperti kami mendevelop Income Realty, ya kan, itu adalah brand-brand yang kami mulai dari sebuah mimpi, ya kan, anak lokal Indonesia yang pengennya bisa menyajikan sebuah produk real estate yang diterima, yang dicintai, dan akhirnya menjadi sebuah brand yang mempunyai ya itu menjadi sebuah equity gitu. Jadi membangun sebuah brand itu ya, brand itu kan associate with siapa yang menggunakan, siapa yang percaya, siapa yang akhirnya melekat, siapa yang akhirnya cinta dengan brand itu. Kayaknya kayak mungkin kalau kita ngelihat sebuah brand minuman yang melekat, bahkan bukan namanya pun orang menyebut nama tersebut. Jadi udah generik akhirnya ya. Padahal ya itu brand yang di-create dan diasosiasikan bahwa kalau untuk air minum ya ini gitu. Itu sih. Jadi kita pengen masuk memang menjadi sebuah brand di level yang middle to up. Kenapa kita nggak main di FLPP ke bawah? Memang dari awal saya pun di brokerage pun juga kita lebih banyak bermainnya di komersial, middle to up seperti itu. Kenapa pilih middle up itu juga ini pasarnya? Karena pasar besar atau istilahnya kesulitannya lebih kurang lah? Tentu semua segmen itu punya challenges masing-masing ya, punya tantangannya masing-masing. Belajar dari saat kami posisinya adalah seorang distributor atau sebagai tenaga penjual, bahwa di tengah-tengah ini gitu ya, memang secara marketnya tebal gitu ya. Kemudian juga dari sisi data dan lain-lain, kepada tim pun lebih tingkat kesulitannya itu ada gitu ya, tapi challenge-nya itu ya berbeda. Kembali lagi semua segmen target market itu ada tantangannya, berbeda-beda. Namun ya ketika kita tahu bagaimana bermain di area itu, kita tahu menyikapinya, kita tahu triknya, ya udah kita bisa masuk di segmen apapun itu gitu. Jadi semua segmen ada tantangan, semua segmen ada challenge, sepanjang kita tahu dan kita mau humble belajar, stay relevan, itu pasti kita bisa dapat market lah di sana. Nah, kalau di Palembang sendiri di pasar middle up
seperti apa sih ininya saat ini? Ya, jadi dari mulai COVID-19, kalau saya boleh bilang market komersial itu sedang bertumbuh. Ya, karena kebiasaan, habit, kembali lagi ketika orang-orang mereka tinggal di rumah waktu itu kan harus lockdown, harus di rumah sendiri. Mereka cenderungannya memang pengen punya rumah yang lebih besar, spacious, lebih besar, punya backyard, punya ruang keluarga yang bisa dipakai juga ruang kerja, multifunction, rumah itu smart gitu ya. Kalau bisa rumah itu bisa diajak ngomong gitu kan. Makanya sekarang banyak fitur-fitur juga, ada rumah smart home yang sudah terkonek dengan Google apa namanya? Ya, dengan Alexa, Google Comment gitu-gitu ya. Jadi kalau bisa semuanya itu ya serba mudah gitu ya, serba simple, dan itu yang membuat pasar komersil di Kota Palembang ya bertumbuh. Jadi sekarang pun banyak kok teman-teman yang dulunya hanya main dan fokus di FLPP, sekarang juga mulai switch. Oh gitu. Ya. Wah, jadi persaingannya agak naik dong, Mbak. Oh tentu. Waduh, karena juga kan sebenarnya ya. kalau dari sisi pengusaha real estate juga ya kerja sama-sama capek mungkin, tapi in terms of hitung-hitungan margin ya kita boleh memilih. Oke, gitu. Nah, brand itu juga kaitannya dengan uniqueness gitu kan, berarti ya kan. Nah, apa nih keunikan dari brand yang mau dikembangkan Mbak nih? Oke, dari sisi yang kita kembangkan saat ini, kalau dari Prestigioland itu memang dari awal pengen menjadi trendsetter, ya, pengen memberikan sesuatu yang berbeda dari yang lain. Jadi ketika kita meluncurkan sebuah produk, ya itu adalah produk yang kami pastikan pertama, ya bahkan di Indonesia. Ya, kita punya proyek yang namanya Lindy Park. Nah, namanya pun udah Lindy Park. Jadi Lindy itu sebuah fashion, brand fashion ya yang terasosiasi dengan brand yang memang levelnya itu luxury, ya, dan kalau ibu-ibu nih cewek-cewek pasti tahu. Jadi dari sisi tipe rumahnya pun kita mengambil dari jenis-jenis kulitnya gitu ya. Jadi ada yang namanya ostrich, ada yang namanya swift, ada yang namanya clemens. Jadi kita terinspirasi bahwa produk brand ini kami yakin dan percaya bisa deliver dan equal kualitasnya dengan brand papan atas tersebut, seperti itu. Jadi kita ya inspirasi emak-emak ya, inspirasi ibu-ibu. Nah, makanya saya baru bilang nih. Jadi ya kita optimis ini bisa menjadi sebuah trendsetter dan bisa menjadi keyakinan bahwa kami mau menciptakan produk yang memang bagus, deliver dari sisi bukan hanya desain, bukan hanya 3D, tapi juga pada saat deliver pembangunan itu juga sama kualitasnya. Tadi Mbak bilang ada yang hal pertama juga dikenalkan. Apa nih yang bisa dibilang pertama memang di? Iya, dari sisi desain. Lebih dari desain. Desain itu kita memang mengangkatnya itu adalah ada modernnya, ada industrialnya juga. Ya kebetulan partner kita itu arsitek. Ya, jadi memang butuh konsentrasi yang luar biasa yang ketika mendesain itu sangat idealis gitu ya, pengen ngasih sesuatu yang bagus pertama kali. Warnanya pun kita tuh sampai pilih ke perusahaan cat dan itu kita fabrikasi khusus hanya untuk proyek kami. Jadi 3 warna pattern ini kita pakai untuk 3 jenis rumah. Jadi tipe 84, tipe 125 dan tipe 218. Jadi kita pengen create lah something different, something yang berbeda, dan itu menjadi sebuah trendsetter. Itu menarik banget, dari mulai namanya aja udah mengambil hal yang terkait dengan perempuan nih, fashion gitu. Lindy Park by Prestigioland. In terms of location kita juga sangat picky ya, kita sangat memilih lokasi itu yang memang betul-betul di jantung Kota Palembang, dekat dengan Gria Agung. Gria Agung itu adalah istana gubernurnya Kota Palembang, dan kita mau memberikan ya luxuriesnya dapat, location wise-nya dapat, investmentnya juga dapat gitu, jadi semuanya dapat di sana. Areanya? Nggak gede sih, 1,5 hektar kurang lebih. Klaster kecil lah, masih kecil ininya, tapi ya justru dengan gitu eksklusif ya. Eksklusif. Kita juga berikan clubhouse yang namanya Park of Fame. Jadi itu kita menyebutkannya itu star-studded
facilities. Jadi kita ada Starlight Gym di sana, kemudian juga kita punya swimming pool. Swimming poolnya ada untuk anak-anak, orang dewasa, ada biliar pool, kemudian juga ada clubhouse yang bisa dipakai untuk functional, misalnya birthday party, yasinan untuk komplek. Jadi kita memang mau kasih yang terbaik untuk si Lindiers namanya. Oh ini seru juga ya ininya. Kayak mesti sekali-sekali nanti saya datang. Oh saya undang nanti ya My Home ke Palembang. Kayaknya menarik banget soalnya ininya. Dan warnanya mengambil dari pabrik cat lokal atau gimana? Ya lokal Indonesia kok. Ya, lokal Indonesia dan kita punya warna-warna itu sangat spesial yang color trend pada hari ini ya. Itu yang agak ada blue electric, ada sage green, ada salamander gitu. Jadi memang warna-warna yang tren di 2024. Iya, dan itu jarang digunakan di produksi lain itu ya sebenarnya. Ya, untuk warna ini kita khusus dibuatkan sih. Untuk 3 jenis rumah yang kita create ini. Iya. Nanti kalau dia meniru warna itu, saya mau warna itu gimana nih Mbak? Ya boleh-boleh aja. Namanya trendsetter itu jangan takut ditiru. Jangan takut ditiru ya. Jangan takut diplagiat juga, nggak apa-apa. Justru kita seneng gitu kalau karya kita diapresiasi, dihargai. Ya artinya karya kita diterima gitu. Nah tadi dengan produk yang luxury, apakah materialnya juga menggunakan yang lokal atau ini perlu import nih gitu? Sementara ini materi-materi lokal bagus semua kok. Kita ya? pakai, kita berdayakan yang lokal. Dan kabar baiknya yang namanya real estate itu ada lebih dari 182 industri yang terkait. Selain teman-teman dari arsitektural, ya kan, teman-teman arsitek. Kemudian juga ada teman-teman interior, kemudian bahan bangunan. Jadi pabrik cat gitu. Jadi pabrik lampu. Jadi memang ketika kita membuat satu proyek itu kita menggerakkan banyak hal gitu. Jadi itu juga satu blessing juga sih kita ada di industri real estate. Itu juga yang membuat saya sayang dan cinta industri real estate gitu. Jadi ini kayaknya sudah mulai mengembangkan sedikit ya, walaupun luxury tapinya punya misi untuk mengembangkan produksi lokal. Nah itu kita harus support. Kenapa? Lokal bagus-bagus kok. Cuman tapi kan banyak yang bilang Mbak, untuk luxury produk mereka banyak ya, kalau lokal kurang gitu. Itu gimana menurut Mbak? Tergantung kita bisa memilih vendor. Saya yakin kok kita di antara 1000 pengrajin atau 1000 interior designer atau dia 1000 toko bahan bangunan, pasti kok mereka ada yang punya dedikasi, punya kepercayaan bahwa ya ada harga ada rupa gitu ya. Jadi kalau sesuatu yang bagus ya kita harus apresiasi bahwa memang ada angka yang kita harus rela untuk bayar seperti itu. Ya ada harga ada rupa. Kalau kita mau you pay peanut you get monkey ya kan, mau dapat talent yang bagus ya kita harus mau keluar pengorbanan yang setara juga gitu. Ngomong-ngomong harga berapa nih? Harga mulai dari 1,7 miliar, 2,2 miliar dan 3 miliar lebih lah sedikit gitu. Dan itu pasarnya lumayan masih banyak ya di Palembang ininya ya? Iya, kalau unitnya nggak sampai 100 unit, jumlah penduduk Palembang ada 1,8 juta, satu Sumsel itu 8 juta, harusnya sih nggak susah ya. Jadi targetnya tahun ini bisa selesai? Insya Allah. Dengan dukungan My Home. Terima kasih ininya. Nah, ini Mbak juga bisa bilang belajar. Tadi Mbak sendiri bilang belajar dari beberapa yang sudah pakar lah susunya ini. Apa yang Mbak tarik dari dari para mentor ini yang diaplikasikan di produk Mbak, di proyek Mbak? Iya. Kalau ditanya semua bisnis itu pasti bagus ya, tapi bisnis yang dijalankan dengan baik, dengan penuh cinta, dengan tanggung jawab, dengan responsibility, itu pasti yang akan berbuah seperti itu. Jadi kalau di dunia real estate ini kita ngelihat pemain-pemain itu memang benar-benar fokus ya. Kita sebutkanlah satu brand besar misalnya Ciputra. Ciputra itu sangat concern sekali gitu. Jadi mereka membangun kawasan real estate, komersial, sampai hospital, high rise building gitu ya, you just name it
unit gitu, mereka semua punya dan mereka fokus. Jadi juga di real estate ini kan ada dua hal, tahan mana tahan gitu kan. Jadi itu sebuah filosofi lama yang memang kalau mau di real estate itu cenderung kayak ngejalanin bisnis yang udah oldies banget, yang udah kayak zaman dulu, udah dari zaman perang gitu. Tapi ya mau nggak mau memang hanya dua hal gitu. Either sebuah korporasi mau menggedekan korporasinya menjadi lebih besar lagi, naik kelas, itu harus punya aset, ya, which is itu real estate, atau mereka ya memang gede dan besar itu dari real estate. Dan juga untuk meleverage sebuah korporasi itu ke IPO, ya itu mereka harus punya aset juga, which is itu real estate, ya kan. Jadi nggak bisa lari lah. Jadi real estate itu the way to go. Jadi nggak akan bisa ada yang escape, ya, dari level bawah sampai level atas, semuanya butuh yang namanya papan. Jadi kan secara hierarki kebutuhan pun udah jelas, dari sandang, pangan, papan. Jadi itu udah butuh dari lahir sampai nanti meninggal dimakamkan di tanah 2x1, yaitu real estate. Ya tetap aja ya, tetap aja properti nggak bisa lari. So property is the way to go, the way everyone go gitu. Ininya kalau gitu nggak bisa dipisahkan, nggak bisa dipisahkan ya. Bisa. Ya memang itu udah bagian akhirnya ya, bagian ininya, part apapun, of. Jadi itu udah jadi apapun basic kelasnya, needs, ya. Tinggal memang sebagai yang memang mau ditempati jenisnya atau nanti apa? Buat investasi. Betul, gitu ya, disesuaikan dengan appetite-nya masing-masing gitu. Nah kalau gitu boleh dong, bagaimana menurut Mbak bisnis properti yang menjelang apa ya, kita udah mendekati akhir tahun nih, dan mungkin ya tahun depan, menurut Mbak bagaimana nih? Ya, ini kan tahun politik kemarin katanya. Ini kan sebentar lagi sudah mau pelantikan presiden. Tentunya optimisme itu harus ada gitu ya. Jadi dengan presiden baru sudah mulai dilantik kabinet-kabinetnya, ya kan. Kemudian juga saya kemarin mendengar sudah ada kepala Satgas Perumahan, ya kan, Pak Hashim. Ya itu sebuah optimisme buat kita stakeholder yang ada di dunia real estate, bahwa memang tidak bisa dipungkiri bahwa real estate itu adalah satu sektor yang tadi terkait dengan lebih dari 180 industri. Jadi real estate apapun bentuknya itu selalu akan disupport oleh pemerintah. Kita lihat sekarang ada penurunan suku bunga, kemudian juga free PPN, ya kan. Jadi selalu diberikan stimulus untuk sektor real estate itu bertumbuh. Jadi kalau saya ngelihat, dan secara property clock, kalau kita ngelihat bahwa properti itu kan ada jamnya ya. Pak Mati selalu ngomong, ini properti itu akan bangkit kembali, reborn. Dan inilah saatnya, karena kita kemarin udah sempet tidur agak lama, COVID-19, ya kan. Dan ini setelah pelantikan presiden dan lain-lain, kita optimis kita akan take off sih. Gitu. Bisa ini berarti tahun depan akan take off ya. Makanya sekarang semua developer, semua pelaku stakeholder itu sedang berbenah-benah semua, bahkan sudah banyak yang lari kenceng gitu. Ini walaupun banyak orang memprediksi juga tahun depan masih secara global kurang baik, juga ada kecenderungan penurunan kelas menengah gitu. Tapi tetap optimis sih Mbak ini. Jadi gini sih, selalu di dalam crisis itu akan ada muncul the rising star baru. Ketika pengusaha real estate tersebut itu pandai melihat opportunity, dia bisa men-tweak apapun ya, baik itu strategi, cara untuk bagaimana mendistribusikan, mengeluarkan sebuah produk, memproduksi sebuah produk, sampai akhirnya memilih talent-talent yang terbaik, mereka akan selalu punya tempat. Kalau yang namanya slow down secara umum global itu pasti ada. Tapi kan kita sebagai pengusaha, sebagai pelaku, kita nggak fokus kepada hal tersebut. Tapi bagaimana kita bisa mengovercome dan kita bisa tetap dapat tempat di tengah-tengah yang katanya sebenarnya itu crisis gitu. Jadi di setiap crisis pasti ada orang kaya baru, pasti ada the rising star baru. So mentality-nya sih harus dijaga gitu. Jadi kita tetap stay positif, kita tetap stay kreatif, buat produk yang masih tetap relevan, diterima oleh market. Kita juga menjaga talent-talent kita untuk tetap produktif, untuk menjaga
mereka punya mentality, untuk mereka menjaga punya productivity, itu yang paling utama sih menurut saya. Jadi mau krisis seperti apapun, ya kita tetap harus jalan terus gitu. Jadi global apapun kita harus menyikapinya Kita siap, dengan mental yang siap dan waras. Gitu. Nah itu, jadi di setiap waktu, di setiap kondisi pasti ada tantangannya, dan pasti ada peluangnya, and you become rising star. Amin. Thank you banget, Mbak. Terima kasih sekali penjelasannya. Nanti kalau kita ini ada yang terbaru lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi, Mbak. Terima kasih banyak. Oke, kalau gitu terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wassalam.